Ini para penunggak pajak. Abah seberapa tahun Abah? 15 tahun. 18 tahun. Abah nunggak kendaraan bermotornya 18 tahun. Ya, siap. Sekarang lunas. Lunas. Didapat dari THR pensiunan. Amin. Teteh seberapa nunggakna? 5 tahun. 5 tahun. Dulu harusnya bayar berapa? 2 juta kurang. Sekarang bayarnya berapa? 500.000. 500. Well tuh. Oh, mana deh nu nganyuk? Ayo jujur sih. Pak, abdi badi nuhunkeun kamari ijazah. Alhamdulillah. Kamari ijazah dibikeun. Teu kudu mayar. Kamari ijazah sakolana teu mayar. Ijazahna dibikeun. Oh iya pajak kendaraan bermotorna dihapus. Tapi kudu mayar. Mantake sia kudu taat ke negara. Ya. Pengampunan utang pajak kendaraan itu emang cuma di Jawa Barat ya? Yang ngeluarin cuma Bapak Aing aja. Kalau Bapak kalian gimana tuh? Udah ada kebijakan yang sama nggak? Mudah-mudahan kebijakannya sama ya. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk memutihkan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu sangat positif bagi masyarakat atau bagi rakyat, khususnya warga Jawa Barat. Meskipun ada tunggakan pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua diputihkan. Tetapi warga harus membayar pajak mulai terhitung tahun 2025. Nah, ketika program ini pertama diluncurkan dan baru ada beberapa hari, sudah ada kurang lebih sekitar 10 miliar dana pajak yang masuk di kas Samsat. Dengan demikian, program ini tentu menurut saya sangat bagus. Dia bisa saja dijadikan the best practice, bahkan kalau bisa direplikasi oleh gubernur-gubernur lain yang ada di tanah air ini. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah. Sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan, mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira, ya kabar gembira bagi warga masyarakat Jawa Barat. Besok semua kantor Samsat seluruh Jawa Barat masih tetap buka biarpun hari Minggu. Ya, hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 ini sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kantor Samsat buka mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore melayani seluruh warga masyarakat Jawa Barat untuk membayar pajak. Bayarlah pajak tahun 2025 karena pajak yang sudah tertunggak 2024 ke bawah dihapus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Hanya di Jawa Barat yang bisa begini. Bayar pajak 2025 dihapus pajak yang sudah kadaluarsa, alias semuanya bebas dari pajak, denda, dan semuanya hari raya akan jos, hari raya akan tenang, hari raya akan bahagia, tidak dibebani dengan pajak yang menunggak. Karena Anda yang membayar pajak tahun 2025 sudah lunas. Itulah pernyataan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Bagaimana dengan Jawa Timur? Apakah sama? Allahu a'lam. Tanyakan sama samsat-samsat yang ada di Jawa Timur. Tapi bisa nggak ya? Tanyakan. Kalau di Jawa Barat hari Minggu besok tanggal 23 masih melayani pembayaran pajak. Oke, sukses buat Jawa Barat. Selamat berjuang untuk Jawa Timur. Terima kasih. Setelah penghapusan tunggakan pajak diberlakukan kemarin, pendapatan Samsat naik 100% hingga 4,4 miliar. Keren nggak tuh? Ini ide dari Deddy Mulyadi. Coba kalau misalnya nggak ada ide ini, nggak bakal tuh naik 100%. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat gebrakan. Yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Mobilnya, motornya tidak pernah dibayar pajak, dihapuskan. Yang dibayar tahun 2025. Karena kebijakan ini, rame-rame orang-orang yang terlambat bayar pajak kendaraan bermotor semuanya datang ke Samsat. Pertanyaannya, kapan Jawa Timur? Ayo, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mumpung situasi ekonomi lagi sulit,
ringankan beban masyarakat ini. Hapuskan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang, supaya masyarakat senang. Apalagi ini menjelang Idul Fitri, mereka semua merasa teringankan sebab pajak kendaraan bermotornya yang terlambat dihapuskan. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Ya contohnya membongkar taman wisata Hibix Fantasi yang dibumbui dengan renungan bercucuran air mata. Kemudian, dia juga sempat menghapus fasilitas pribadi dari anggaran belanja daerah, hingga terjun langsung ke sungai kotor dalam aksi bersih-bersih sungai. Pendekatan ini mencerminkan politik simbolik, di mana aksi-aksi yang bersifat dramatis dan konfrontatif digunakan sebagai cara untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Simbolisasi kepemimpinan seperti ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berani, tidak kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi strategi komunikasi ini juga menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, sebutan otoriter yang muncul dari Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, saat Kang Deddy menginstruksikan dan memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Sepak. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi gaya kepemimpinan yang agresif dan cenderung langsung mengeksekusi kebijakan tanpa kompromi bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis dan musyawarah. Dalam strategi personal branding, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin tanpa basa-basi yang siap bertindak melawan penyimpangan, tanpa memandang siapa yang menjadi lawannya. Dia mengukuhkan identitasnya sebagai pemimpin petarung, yang tidak ragu menyemprot pengusaha besar maupun masyarakat sipil yang dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak. Citra ini diperkuat melalui konsistensinya dalam mengambil tindakan yang kontroversial tetapi memiliki dampak sosial yang luas. Keberaniannya membongkar bangunan liar di pinggir sungai misalnya, itu memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era digital, strategi ini mendapatkan keuntungan dari viralitas media sosial, yang memungkinkan setiap aksinya menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat. Namun, personal branding yang terlalu bertumpu pada aksi konfrontatif juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, dia dapat dianggap sebagai pemimpin yang populis tetapi otoriter, yang lebih fokus pada pencitraan, ketimbang membangun mekanisme pemerintahan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari saya, Kang Deddy Mulyadi telah berhasil memanfaatkan komunikasi politik berbasis aksi untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Tapi, efektivitas gaya kepemimpinannya tergantung pada bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan dialog, antara populisme dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dia dapat menjaga keseimbangan ini, kepemimpinannya tidak hanya akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan,
tetapi juga sebagai model kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Thank you.